Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Fauzia dari PAIE semester 4. Di sini saya akan membacakan kitab Taysirul Khalaq dengan bab tidur. Adzabun naumi, adab tidur, hiya yaitu an yatatoharo bersuci, minal hadasi dari hadas, wa an yanama dan tidur, ala janbihi di perut, al aimani sebelah kanan, mustaqbilal kiblati dengan menghadap kiblat. Wa an yaksudu dan berniat binaumihi dengan tidurnya, rohata badanihi untuk mengistirahatkan badan, liyakwa agar kuat, alal ibadati dalam beribadah. Wa an yazkuro dan mengingat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingda naumihi ketika tidurnya, wa ba'da yakzotihi dan setelah bangunnya. Waqad kana dan dulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza akhada ketika hendak madajahu minal laili tidur malam, wa doa dan meletakkan yadahu tangannya tahta di bawah khaddi pipinya, summa kemudian yaqulu beliau berkata, Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma ya Allah, bismika dengan menyebut namamu, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Wa iza istaiqadha dan ketika beliau bangun tidur, qala beliau berkata, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji Allahu milik Allah, ahyana yang telah menghidupkan atau membangunkan, ba'dama setelah dia, amatana mematikan atau menidurkan kami, wa ilaihin nusyur dan hanya kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Nah, dari kitab Taysirul Khalaq ini ada beberapa adab-adab tidur. Yang pertama yaitu harus bersuci atau suci dari hadas. Jadi diusahakan ketika kita hendak tidur, kita harus berwudu dulu dan kita harus suci dari hadas. Yang kedua yaitu tidur di perut sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Maksudnya tidur di perut sebelah kanan itu kita tidurnya miring ke kanan dan menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu berniat dengan tidurnya untuk mengistirahatkan badan agar kuat dalam beribadah. Jadi hendaknya jika kita ingin tidur, hendaknya niat kita untuk tidur itu dengan niat yang baik, yaitu untuk mengistirahatkan badan kita agar kita besoknya kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidurnya dan setelah bangun tidurnya. Jadi hendaknya ketika kita ingin tidur gitu, hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun dengan setelah bangun tidurnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur malam, beliau selalu meletakkan tangannya di bawah pipinya, di bawah pipi kanannya. Jadi begini, beliau selalu meletakkan tangannya itu di bawah pipi kanannya, dan kemudian beliau selalu membacakan doa sebelum tidur, yaitu doanya Allahumma bismika ahya wa amut. Dan beliau juga ketika bangun tidurnya tidak lupa untuk mengucapkan doa bangun tidur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Fauzia dari PAIE semester 4. Di sini saya akan membacakan kitab Taysirul Khalaq dengan bab adab makan. Adzabul akli, adab makan. Amal adzabul lati qablahu, adapun adab-adab sebelum makan. Ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Wa wada'u dan meletakkan at-ta'ami makanan, ala sufratin di sofrah, bil ardi di atas lantai, wali julusi dan duduk, wa niyatut taqwa dan berniat taqwa, ala ibadati dengan melakukan ibadah. Wa tarkul akli dan janganlah makan ma'asyibai sampai kenyang, warido dan hendaklah puas, bil hadiri dengan yang ada, minat ta'ami dari makanan,
wa tarku zammihi, dan tidak mencelanya, wa talabu, dan mengajak orang lain mayyakulu ma'ahu untuk makan bersamanya. Wa ammal lati ma'ahu, adapun adab-adab saat makan, fahiyal bada'u bitas amiyati jahron, ialah mengucapkan basmalah dengan keras, liyuzakkiro, supaya bisa mengingatkan, ghairahu, yang lainnya, wala aklu, dan makan, bil yumna, dengan tangan kanan, watas ghirul lukmati, dan mengecilkan makanan, wa ijadatu madghiha, dan mengunyahnya dengan baik, watarku madiyadihi, dan tidak mengulurkan tangannya, ila ghairiha, ke makanan lain, qabla farai minha, sebelum selesai memakannya. Wal aklu, dan makanlah, mimma yalihi, dari makanan yang di depan, illa fil fakihati, kecuali buah-buahan. Wa ila yanfa'u, dan janganlah dia meniup, fit ta'ami, pada makanan, wa ila yaqta'ahu, jangan memotongnya, bisikini, dengan pisau. Wa ila yamsa'a, dan jangan mengusap tangan, yadahu bihi, dengannya, wa ila yajma'a, dan janganlah mengumpulkan, bainan namri, antara kurma, wan nawa, dan bijinya, fi inain, dalam satu wadah, wa illa yashrabal ma'a, dan janganlah minum air, illa ingadal ihtijai ilaihi, kecuali tidak membutuhkannya. Wa ammal lati ba'dahu, adapun adab setelah makan, fahiya, ialah al-qiyamu, berdiri, qabla shiba'i, sebelum kenyang, wa ghuslal yadaini, dan mencuci kedua tangan, ba'di laqihima, sesudah menjilatnya, wan niqatu, dan memungut sisa makanan, al-futati, yang tercecer, walhamdulillahi, dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, dari kitab Taisyurul Khalaq ini, adapun adab-adab makan ialah, yang pertama ada adab sebelum makan. Yang pertama yaitu membasuh kedua tangan. Yang kedua yaitu meletakkan makanan di atas soprah. Terus soprahnya tuh diletakkan di atas lantai atau meja. Dan kemudian duduk dengan niat takwa dan melakukan ibadah. Terus yang selanjutnya yaitu jangan makan sampai kenyang. Terus dan kita hendaklah puas dengan apa yang ada. Jika makanan yang di atas meja itu cuman tempe, tahu, dan kita harus bersyukur dan harus puas dengan apa yang telah disediakan. Terus tidak mencelanya, tidak mencela makanan, misalkan makanan yang gak enak gitu, ini mah gak enak, ini jangan sampai mencelanya. Terus dan mengajak orang lain untuk makan bersama kita, itu adab-adab sebelum makan. Nah, yang selanjutnya itu adab-adab saat makan. Yang pertama ialah mengucapkan basmalah, agar mengucapkan basmalah dengan keras gitu, supaya kita juga mengingatkan kepada orang lain. Takutnya orang lainnya ada yang lupa mengucapkan basmalah. Nah, kita bisa sambil mengingatkan pada orang lain. Terus yang itu makan dengan tangan kanan, diusahakan makan dengan tangan kanan, jangan sampai makan dengan tangan kiri. Terus mengecilkan makanan, jadi pas kita lagi ngunyah makanan tuh jangan sampai kedengaran tuh, jangan sampai gitu, harus dikecilkan sebisa mungkin. Terus mengunyahnya dengan baik, yang lembut gitu kan. Kata dokter juga kalau misalnya mengunyah makanan tuh diusahakan kunyahannya tuh sampai 30 sampai 35 kali kunyahan. Terus tidak mengulurkan tangan ke makanan lain sebelum makanan tersebut habis
Jadi pas kita lagi ngunyah makanan tuh jangan sampai tangan kita tuh mengulurkan ke makanan lain. Soalnya diusahakan makanan yang dalam mulut kita itu tuh habis dulu gitu tuh. Terus makanlah dari makanan yang di depannya kecuali buah-buahan. Nih jika kita diusahakan misal di depan kita cuman adanya gimana ya, jadi diusahakan kita tuh mengambil makanan yang ada di depan kita saja kecuali buah-buahan. Kalau misalnya buah-buahannya tidak ada di depan kita nya itu boleh. Terus yang selanjutnya jangan meniup makanan dan jangan memotong dengan pisau. Jika makanannya panas itu jangan sampai kita meniup makanan tersebut. Diusahakan makanannya ditunggu sampai dingin dan jangan memotong makanannya dengan pisau. Terus jangan mengusap tangan dengannya dan jangan mengumpulkan antara kurma dan bijinya dalam satu wadah. Jika kita mau makan kurma gitu ya, jangan sampai kurma yang udah dimakan, biji kurma gitu sama kurma yang belum kita makan tuh di tempatin dalam satu wadah. Nah itu nggak boleh. Terus jangan minum air kecuali emang butuh gitu tuh. Misal nih kita lagi makan terus apa ya, sengaja gitu minum air padahal kita tidak membutuhkan air tersebut, maksudnya kita masih sanggup buat makan yang lainnya. Itu. Terus adapun adab-adab setelah makan, adab-adab setelah makannya yang yaitu ialah yang pertama, berdiri sebelum kenyang. Diusahakan jika kita lagi makan kita berdiri sebelum kenyang, jangan sampai nunggu kenyang dulu sampai kenyang banget. Nah itu nggak baik ya. Terus mencuci kedua tangan sesudah menjilatnya. Jika kita mau mencuci tangan tuh dijilat dulu tangan kitanya gitu. Itu kan termasuk sunnah Rasulullah SAW. Terus memungut sisa makanan yang tercecer. Jangan sampai makanan yang ada di bawah tuh nggak keinjek gitu sama orang-orang lain. Terus yang terakhir yaitu mengucapkan alhamdulillah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.